Jadi gimana sih namanya? Yaudah Pak Zainal nama lengkapnya gimana? Zainal Abidin. Jadi ya Zainal Abidin al-Masyhuri gitu. Mana ada pada hari ini orang yang hidup tanpa bid'ah. Akhirnya orang nggak mau zikir, bingung terus. Bagaimana bisa menjalankan sebuah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sobat TK News, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin. Alhamdulillah nih, podcast tasawuf hari ini kita kedatangan Ustadz Zainal Abidin Al-Masyhuri. Assalamualaikum Ustadz. Al-Masyhuri. Hunya harus panjang adanya. Oh, hunya harus panjang ya. Iya, harinya harus panjang. Sebab nanti kaidahnya nanti benar, kalau nggak panjang. Benar, Ustadz. Itu Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu kenapa, Ustadz? Namanya ada Al-Masyhuri. Itu ada. Jadi cerita begitu ya. Itu ada seorang syekh di Cirebon. Syekh di Cirebon. Ketika waktu zaman SBY periode pertama itu nyari orang yang bisa ke istana gitu kan, ke istana negara. Tujuannya untuk dia mau mengatasi lumpur lapindo. Oh, lumpur lapindo. Nah, taunya ada salah satu muridnya itu Ustaz Mustafa siapa namanya tuh ya, saya agak lupa Mustafa begitu. Lah kenal saya. Tadinya dia waktu zaman Orde Baru itu sering ke istana gitu kan, zaman Orde Baru ke Binagraha. Nah, Orde Baru nggak bisa. Dia ingat, wah Ustaz Zainal nih bisa kayaknya. Yaudah saya nih gitu loh. Akhirnya dengan menantunya datang ke Jakarta. Nah, ketemu pas hari Kamis ya Pak Datur kan gitu. Terus ada apa nih? Udah begini ada seorang syekh, namanya siapa? Syekh Muhammad Yasin gitu. Syekh Muhammad Yasin, orang asli Cirebon. Asli Cirebon. Cirebon ya kira-kira mirip dengan wakil presiden sekarang siapa? Ma'ruf Amin ya. Iya. Orang itu fantasi itu waktu udah itu sepuh ya. Berarti ya. Udah sepuh mungkin. Kira-kira waktu itu tahun jam SBY tahun berapa itu kan? SBY itu 2004. Nah, sampai sekarang kira-kira 18 tahunan lah ya. Lah yaudah nanti saya ke sana lah. Begitu datang ke sini saya tanya, yaudah kemudian bawa bekal apa katanya gitu. Bekal apa ya? Ya barangkali bawa dokumen atau apa. Wah enggak, yaudah kalau pulang lagi aja deh katanya. Kalau gitu. Tadi hari Kamis besok kesini lagi katanya. Sebab lain acaranya di istana kan ada Masjid Zikir SBY Nur Salam namanya gitu kan. Nah, nanti Ustadz datang mau ngapain tuh? Saya biasa datang itu malam Jumat zikir sana. Mimpin zikir. Oh, enggak mimpin ikutan zikir. Iya, yang di majelis zikir, itu. Iya, majelis itu. Yang mimpin sih Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang dari Kuitang. Nah, saya ikut dampingin aja, dampingin di depan gitu kan. Lah, terus akhirnya benar Kemis hanya begini kata saya, bikinlah 3 rangkap. Proposal 3 rangkap. Hanya singkat-singkatan enggak usah bertele-tele lah kata saya. Satu istilahnya biografi syekhnya, dan kedua apa pengajuan untuk istana negara, misalnya mau ngelatih lapindo dengan ini kan. Nah bikin 3 rangkap, nanti yang 1 rangkap untuk ke Setnek, 1 rangkap lagi yang dipegang oleh syekhnya sebagai pertinggalnya gitu kan. Yang ketiga untuk saya, karena apabila ada persoalan saya harus bertanggung jawab, saya sampai sebagai mediatornya kan gitu. Oh iya benar begitu. Ya udah sebenarnya asar kita setelah sholat asar nanti berangkat. Pas asar berangkat sana pakai PSP waktu itu sudah ada. Pas menjelang maghrib sampai gitu kan, biasa masuk arena setnya diperiksa habis ya kan. Terus masuk mestinya Baitur Rohim kalau salah namanya ya. Wah penuh loh. Memang kalau malam Jumat penuh itu masjid. Sampai ke halaman-halaman. Masjid zikir itu ya. Masjid zikir SBY Nur Salam kan terkenal SBY di sini waktu itu. Lah setelah itu kata saya taruh di map. Nah, sudah selesai biasa habis maghrib sampai isya. Nah habis jam isya zikir lagi biasa. Nah, selesai baru pulang masing-masing ya. Ya bagi besok lah gitu kan. Kata saya mana itu mapnya. Saya terima kemudian saya berikan kepada istilahnya korpla koordinator lapangannya. Isi dari map itu apa tujuannya? Ya itu untuk ya proposal itu yang tadi saya sampaikan.
satu rangkap. Untuk isinya apa rangkap itu? Minta pengajuan kepada Setnek untuk mengatasi Lumpur Lapindo ya. Oke. Karena perlu biaya, maksudnya itu paling tidak helikopter gitu kan. Tapi akhirnya sampai itu ke Setnek. Setelah itu sampai terus diberikan kepada Korlap Masjid Zikirnya itu waktu itu siapa jenderal ya, Brigjen Kiai Haji Kurdi Mustafa saya masih ingat itu. Berikan. Jadi buka-buka sebentar. Ya udah nanti pelajarin dulu gitu. Setelah itu ya udah terus ditinggal pulang. Ya terus ditunggu kan berapa setahun 2 tahun mungkin karena di setnya kan namanya banyak perlu seleksi disortir. Mungkin ya sampai kemarin itu rupanya kan Lumpur Lapindo sudah berhenti itu. Ya baru disampaikan karena setelah selesai dari Setnek terus begini Ustadz katanya kiainya syekhnya minta supaya Ustadz ke Cirebon gitu kan. Ke Cirebon. Rupanya sih Ustadz cocok katanya begitu. Ustadz Jainal akhirnya ke Cirebon. Akhirnya ke Cirebon. Temuin Syekh Muhammad Yasin itu. Ya udah kalau mau Cirebon katanya besok pada Jumat. Barangkali saya ada giliran jadwal khutbah katanya. Oh iya gitu ya. Iya. Ya deh. Benar setelah Jumatan jam 2-an sampai Cirebon. Cirebon itu udah perbatasan Kuningan. Dari sini jam 2. Jadi di Subang ya jam Subang sini Jakarta Cipinang. Ingat masih di kampung aja. Lah itu sampai sana jam 9 malam. 9 malam. 10 malam. Iya. Akhirnya ngomong apa tuh? Syekh Yasin itu. Terus mereka yang udah istirahat, yaudah Ustadz mah di sini aja. Pak Jalil di sini kata Syekhnya. Ya ngobrol dari jam 10 sampai 12 ya itu. Ya gimana? Ya udah saya sampaikan kepada Korlapnya gitu, Kiai Haji Brigjen kata saya, Kurdi Mustafa bayan tadi pelajari dulu kan gitu. Nah, terus maaf nih Syekh kata saya menanya, ini maksudnya mengatasi Lapindo tuh dengan media dari satu apa? Ya kan perlu biaya Pak katanya. Ya. Terus caranya gimana? Ya cara dengan doa. Terus apa lagi ya kata saya medianya? Ya harus pakai tanah katanya. Tanahnya dari puncak Gunung Cermek katanya begitu. Terus ada tanya ada coba kok boleh nggak kalau saya pengen lihat kan yang lihat dia ambil dari ya sudah di bintil-bintil gitu kira-kira segini. Itu tanah dari Gunung Cermek. Dari yang ambil Ustadz Jainal bukan? Bukan, dia sudah ada. Udah ada. Udah saya ke situ kan ya baru nyampe kan gitu baru. Tanah itu mau diapain? Katanya nanti tanah itu. Terus mau diapakan katanya kan. Tanah itu nanti dilempar dari atas ke Lumpur Lapindo. Supaya gitu. Berhenti. Supaya berhenti gitu. Nah kan nggak bisa pakai perahu nggak bisa. Mesti harus pakai helikopter dari atas. Dari atas. Akhirnya? Ya rupanya ya kan nunggu informasi kan gitu. Nunggu informasi. Dan mungkin baru kemarin-kemarin kan berhenti. Sudah berhenti kan informasi lah. Ya setelah itu kesananya setelah itu istilahnya saya nggak ada informasinya apa lah ya pokoknya saya ikhlas aja lah pokoknya kalau yang penting berhenti ini demi masyarakat Macana kan karena waktu tahun 2012 kan muktamar Jatman di Malang pas lewat Lapindo. Nah kalau waktu berangkatnya sih lancar-lancar aja tapi pulangnya macet. Pas begitu di Lumpur Lapindo kan sudah dikasih pembatas. Ya pembatas temboknya 20 meter. Tinggi, ya menurut berita. Memang tinggi. Lah kita macet di situ berhenti. Ya kalau seandainya bocor itu kita kena kerugian. Saya khawatirnya hampir jebol, takutnya jebol. Hampir jebol aja. Ya Allah mau jangan jebol itu. Alhamdulillah sih enggak jebol. Nah waktu ya 2012 sih ya Lumpur masih. Iya masih meluap. Terus Al-Masyurinya di mana Ustaz? Al-Masyurinya nanti. Begitu malam sudah selesai jam 12 sudah Ustadz mau istirahat. Istirahat sini aja lah gitu kan. Nah sedang menantunya di Kuningan. Nah masih perbatasan. Ini kan namanya Beber Cirebon sudah terus balik selatan perbatasan dengan Kuningannya namanya Cilimus. Cilimus. Nah ini menantunya itu sekel kelurahan sana. Gitu. Menantunya Syekh Yasin tadi tuh. Iya menantunya tuh. Jadi dia bilang kita tidur di rumahnya Syekh Yasin itu.
Lah begitu. Kalau ganti aneh ya. Enggak, pulangnya tidurnya di sana di Cilimus. Karena sudah jam 12 saya dijemput gitu kan. Dijemput. Jadi di bawah sana kira-kira 6 kilo lah dari situ. Perbatasan. Lah begitu kira jam 9 pagi, ya kita baru selesai sholat duha gitu kan. Lah saya aslinya datang. Begitu datangin. Sengaja ngos-ngosan gitu kan. Rupanya buru-buru. Lah ada, aduh Pak Jenderal, maaf nih saya mau. Iya nggak ada apa-apa. Sehat. Begini katanya. Saya tuh semalam tuh dapat ilham katanya. Begitu bilangnya. Dapat ilham. Lah terus ya begini. Jadi begini aja ngomong. Jadi mau ngomong tuh mengucapkan berat gitu. Berat banget iya. Itu berat tuh. Berat. Iya, udah ucapan saja lah saya. Masa dengan saya sudah semalam ngobrol panjang lebar 2 aja karena merasa amanah begitu kan. Jadi begini, semalam itu saya dapat ilham. Iya, apa ilhamnya? Ya begini lagi. Ya udah sampaikan aja lah saya katanya. Ya apa gitu. Jadi saya itu suruh ngasih nama Al-Masyhuri gitu. Ke Pak Jena. Di belakang nama Pak Jena. Jadi gimana sih namanya? Yaudah Pak Jena nama lengkapnya gimana? Zainal Abidin. Jadi ya Zainal Abidin Al-Masyhuri gitu. Lah. Itu yang suruh ngasih siapa? Lah. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu. Nah ini yang saya masih berat juga nih mau ngasih tahu. Siapa yang ngasih tahu kan? Iya. Karena bilangnya ilham gitu kan. Iya. Nah itu. Oh dari situlah asal mula Al-Masyhuri. Al-Masyhuri. Nih sebagai anggota pengurus Jatman, Ustaz Daniel kan di Jatman DKI Jakarta ya. Iya. Itu kan di LBMT istilahnya, Lembaga Bahsul Masail Thorikiyah. Itu kan membahas aneka persoalan Thoriko. Nah, biasanya Ustaz, masalah Thoriko apa yang dipertanyakan oleh masyarakat? Ya biasa ya karena masalah yang banyak ini di Indonesia khususnya kan Thoriko Qadiriyah Naksabandia gitu. Dia sementara di Jatman kan sampai 45 Thoriko itu yang sudah muktabaroh itu. Muktabar itu artinya sudah bahasa kitanya bahasa istilah terakreditasi ya. Yang disah karena silsilah keguruannya masainya nyambung sampai musalsal sampai Rasulullah. Sementara di Jakarta kurang lebih ada 12 gitu kan. Jakarta 12 ya. Saya nggak hafal semua, misalnya Qadiriyah Naksabandia, Tijaniyah gitu kan, Satoriyah, Sadiliyah gitu kan. Nah, kalau diluruskan sampai ke sananya kan sampai Rasul kan 2 asalnya kan gitu. Kalau melalui Ali Rasulullah dengan Qadiriyahnya, misalnya zikir jahrinya. Kalau melalui siapa? Abu Bakar Siddiq dengan zikir khofinya. Nah, semuanya terus sampai Ahmad Khatib Sambas. Ahmad Sambas sendiri tadinya beliau sebagai mursyid 5 Thoriko kan gitu. Naksabandia, Qadiriyah, terus Tijaniyah, Satoriyah. Lah 5 itu diperas lagi karena dipelajari sejarah Thorikonya sampai ke Rasul itu ternyata 2 gitu kan. Lah diperas lagi menjadi Qadiriyah Naksabandia. Akhirnya sampai kepada kita Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Abdul Muhur bin Nur Muhammad Abbas, Syekh Ahmad Syaibil Wafat Tajur Alabin kan sampai ke kita. Jadi apa permasalahannya Ustaz? Apa itu? Yang suka dibahas sama masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam tentang Thoriko. Itu zikir gimana sih? Ya kata zikir itu ya sekedar ingat. Kalau dulu kata saya kan ada yang geger masalah apa ajarannya Syekh Siti Jenar. Oh gitu. Siti Jenar kan kita nggak perlu sholat lah, nggak perlu. Yang penting gaib, yang penting eling cukup. Kalau sudah eling udah, yang penting eling. Percuma sholat juga nggak eling katanya. Gitu. Ya zikir itu artinya eling. Hanya bahasa Jawa aja. Ingat yang seperti apa kan kita. Lah kita kan sebagai penganutnya apa yang dianut kan Rasulullah. Sebutan terbaiknya. Cuman Rasulullah itu bukan hanya sekedar eling, hanya cukup dizikirkan dia elingnya aja, tetapi jalankan syariat. Ada syariatnya. Zikir itu ya sholat termasuk zikir karena dasarnya dari Al-Quran, dari wahyu katanya.
ala aqimis sholah li dzikri kan gitu. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu sebagai zikir gitu. Kalau Ustadz Zainal nih ngelihat nih tadi kan berarti masih banyak kesalahpahaman masyarakat mengenai zikir, mengenai amalan-amalan thariqah yang ada di Indonesia lah terutama. Nah, sampai sekarang nih Ustadz Zainal, apakah masyarakat nih masih ada dalam tanda petik kesalahpahaman itu? Masih banyak gak sih? Masih aja. Masih ada ya? Itu saudara kita yang paling apa istilahnya, paling vokal kan. Ya kan, diantara saudara kita dari Wahabi Salafi misalnya. Wah itu apa itu sesat, itu bid'ah itu. Kalau sudah bid'ah nggak ada yang namanya bid'ah, dolala semua. Kalau dolala kan sudah kulit bid'ah itu dolala, sifat dolala. Kalau sudah kulit dan pinar setiap yang jasad bisa neraka. Jadi wah itu miris lainnya mah masuk neraka lah gitu. Soalnya itu. Jadi kita semua nih ahli neraka nih. Ahli neraka menurut dia. Padahal menurut saya ucapan dia sendiri sudah bid'ah. Hanya dia nggak sadar kebid'ahan dia yang diucapkan itu. Berarti dia lebih bid'ah daripada dia. Pernah terjadi perdebatan itu. Berarti Anda sini nggak merasa bahwa Anda sekarang sudah bid'ah. Mana ada pada hari ini orang yang hidup tanpa bid'ah? Mana? Tunjukkan. Yang usianya sekarang sudah 1440. Enggak ada. Kalau ada tunjukkan berarti dia bisa menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah beribadah. Karena bid'ah itu Anda dibisikkan dia tarifkan seperti apa. Dia perbuatan ibadah yang tidak sempurna. Anda ada enggak contoh langsung dari Rasulullah? Mana? Paling ada dari guru Anda. Benar enggak? Diem aja. Kalau saya benar. Kalau ini waktu saya ngajar di Al-Azhar. Ya, saya ngajar tafsir juga Al-Azhar ini. Bayaran. Cempaka Putih Barat. Ya itu kan Al-Azhar masjid gede ada 4 lantai. Saya ngajar di situ ya karena kawan juga. Lah rupanya memang sengaja gitu kan mau mendebat. Feeling saya ini mau mendebat kita nih. Mau diaduin nih. Tapi sebelum debat saya kantor dulu gitu. Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita taklim seperti itu adalah bid'ah. Saya begitu dulu ya. Saya misalnya bicara ini melalui pakai speaker ini bid'ah, nggak ada di zaman Rasul. Kemudian saya pengen coba baju koko, pakai celana, pakai hitam waktu itu pakai hitam. Itu di sejarah tidak mengatakan dalam tarikhnya bahwa Rasul pakai baju hitam. Bid'ah ini. Saya pakai kacamata, dengar ada Rasulullah pakai kacamata. Kemudian ada sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah datang ke Indonesia dakwah langsung Rasul, kemudian Rasul belajar bahasa Indonesia dakwah dengan bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan bahasa Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia bicara agama berarti bid'ah loh. Jadi semua apa yang dilakukan ada bid'ah. Berarti kalau begitu kalau pemahaman Anda bahwa enggak ada bid'ah yang hasanah, berarti Bapak Ibu semua masuk neraka semua. Sesat semua, masuk neraka semua. Saya enggak. Kenapa saya enggak? Karena saya ada memahami bahwa bid'ah ada yang hasanah. Selama tidak bertentangan akidah yang benar. Maka itulah hasanah. Termasuk yang baca Quran. Emang Al-Quran ini bukan bid'ah. Yang kita baca. Ya tuturin perebet lah ya kan gitu. Lah beri jelas bid'ah. Sejak Rasulullah wafat, itu semua para sahabat melakukan bid'ah. Termasuk pengumpulan Al-Quran. Dari yang berserakan dari mana-mana. Dari kulit binatang, di pelepah korma, di batu dan sebagainya. Terus di mana-mana itu semuanya enggak ada. Istilahnya pada saat akhir Rasulullah wafat ada wasiat kepada sahabatku. Bahwa aku kesembilanku nanti Al-Quran masih bersama di mana-mana yang kalian tulis. Supaya kemudian menjadi satu. Jadi mushaf. Jadi mushaf satu. Jadi supaya untuk mempermudah generasi ke depan. Enggak ada kalimat itu. Dan ada itu setelah zaman Abu Bakar. Pun itu hasil usulan Umar bin Khattab. Abu Bakar pun awalnya agak keberatan. Enggak beratan. Ada istilahnya, ada usulan begitu. Ya Amirul Mukminin Abu Bakar Siddiq. Tolong Al-Quran Mesir di mana kita cipkan. Karena demi generasi saya khawatir kata Umar ya kan. Nanti generasi kita nggak bisa baca lagi. Sedang yang sekarang di mana-mana nggak jelas kan gitu. Abu Bakar diam saja. Usulan itu sampai 3 kali Abu Bakar sampaikan. Umar bin Khattab Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar menyampaikan kepada semua sahabat yang sama-sama, wahai sahabat-sahabat kita adalah sama-sama sahabat Rasulullah. Adakah di antara kita yang pernah mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa
ketika nanti peninggalanku nanti maka Al-Quran yang bersandar supaya dengan nggak ada. Akhirnya ingat Abu Bakar itu satu hadis yang belum diamalkan oleh para sahabat karena semua persoalan apa-apa clear menghadap Rasulullah. Sahabat dari mana-mana melakukan sesuatu yang masih selesai. ragu dia langsung selesai urusan. Lah itu iya. Karena Rasulullah waktu itu masih ada. Masih ada apa-apa ragu tanya. Pernah melakukan satu para sahabat perjalanan sesuatu. Ada suatu perjalanan beberapa sahabat di perjalanan ada seorang sakit minta obat badannya. Waduh pada bingung gitu. Udah kita baca Fatihah aja gitu kan. Baca ternyata diminumkan yang sakit sembuh. Lah kita masih bingung aja gitu kan. Waduh kita jangan Rasulullah bagaimana. Akhirnya tanya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kami telah melakukan seperti ini. Apa yang kamu bukan dulu baik. Boleh dilakukan. Akhirnya ada sabda Rasul mengatakan apa? Afdhul dzikri lailu wa afdhul du'a alhamdulillah. Nah Fatihah itu diawali alhamdulillah. Maka baca Fatihah. Sembuh. Makanya ada orang di jamaah di mana, mari kita sama-sama baca Fatihah untuk jamaah salah satu jamaah kita yang sedang sakit. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. Alhamdulillah lah itu sampai sekali dipakai itu bukan tanpa dasar. Itu ada. Dan sahabat itu ada kehati-hatian sekali. Nah itu hati-hati karena masih ada Rasulullah tanya. Ya udah clear. Nah ada yang belum clear itu satu hadis yang pada saat itu belum dilakukan pada zaman Rasulullah kan gitu, yaitu idza hamma ahadukum say'an fal yusolli rak'ataini sumal yaqulu Allah min astaghfiruka bil mik dan seterusnya. Seandainya salah seorang kamu terjadi kebingungan dalam sesuatu persoalan, maka salatlah 2 rakaat, baca doanya Allah min astaghfiruka bil mik terus sampai akhir ya. Lah itu akhirnya istikharah. Setelah istikharah ya 7 malam, setiap malam sholat 2 rakaat kali 7, setiap 2 rakaat baca 7 kali itu kan. Berarti berapa kali tuh setiap malam itu 7 kali 7? 49 kali 7 kan gitu. Lah rupanya kemudian ada keyakinan ada Abu Bakar. Ada Abu Bakar. Benar sih kita lakukan. Wah ya, harus dilakukan apa yang diusulkan oleh Umar. Panggillah salah satu istilahnya ahli kutabul wahyi, penulis wahyu, ada istilahnya tim 9 yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itulah panggil Zaid. Zaid bin Sabit pun tidak langsung menerima. Iya. Wah tugas berat. Tugas berat nih. Masya Allah. Amirul Mukminin. Bagaimana ini saya kan nggak ada dari Rasulullah. Iya, tapi ini memang perlu penting. Benar, saya juga berpikir seperti itu. Tetapi ini nggak ada sabda Rasulullah ini yang melakukan sesuatu yang bid'ah. Nah, kata bid'ah sejak itu sudah muncul. Akhirnya ya begitu juga kayak Abu Bakar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, istikharah lagi, baru merasa yakin gitu bahwa ini adalah perbuatan yang benar gitu kan. Akhirnya dilakukanlah. Tadinya sih ngomongnya kepada Abu Bakar, apa? Iya, Bu. Artinya kan ketika itu urusan selesai karena Rasulullah masih ada. Sampai akhirnya para sahabat berijtihad demi kemaslahatan umat. Iya, nah itu. Dan disinilah yang titik temunya sebetulnya ketika kita menghadapi persoalan kita tidak temukan di Al-Quran, kita tidak temukan di Sunnah, maka mau tidak mau pintu ijtihad itu terbuka. Terbuka ya, makanya lah kalimat istihad itu muncul ya pada saat itu hadis Rasul kan disampaikan kan pada saat itu bahwa man istahada fa asaba falahu ajroni kan. Barang siapa yang beristihad ya bersungguh-sungguh dalam suatu persoalan demi umat gitu kan. Kemudian dapat 2 pahala kan. Wa man istahada fa akhta falahu ajrun wahidun. Barang siapa berijtihad tapi salah masih dikasih 1, salah aja masih dikasih. Karena memang bukan main-main ya, akhirnya dia berpikir sungguh-sungguh demi kepentingan kemaslahatan umat kan begitu. Oke, Ustaz. Ini saya mau beralih pertanyaan nih. Kalau tadi kita ngomongin tentang masalah thariqah yang masih ada kesalahpahaman di sana masyarakat, kemudian juga salah satu yang menjadi isu besar dari thariqah ini kan bukan hanya thariqah itu menjalankan syariat secara konsisten, tapi thariqah ini juga mesti memberikan pengaruh kepada masyarakat agar menjadi lebih produktif, Ustaz. Apalagi kan kita ini mau tahun baru, Ustaz. Nah, menurut Ustaz, ajaran thariqah
yang mengajarkan kita untuk senantiasa produktif di tahun baru ini gimana Ustaz? Nah itu dia diantara kan sudah biasa kita lakukan di Teken Center. Kalau malam tahun baru kita zikir khataman full. Ya. Dulu kan saya pernah mimpin 2 atau 3 kali lah. Full dari jam 10 sampai jam 5 jam 3 pagi. Ini khatamantam ya? Khatamantam kira-kira 5 jam. Ya latifnya aja yang 16.640 cm itu 2 jam. Itu sudah ini jelatif sampai kayak nggak terasa jalan sendiri gitu kan. Oh, iya. Lah itu di samping diantaranya kan model KT ya, khusus tasawuf terus dilakukan, dan setiap para istilahnya harus disampaikan kepada para peserta setelah itu supaya disampaikan juga kepada umat di tempatnya masing-masing, di masjidnya, di musolanya, supaya ini ada dasarnya, ada Al-Qur'annya kan gitu. Misalnya walawis taqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqo. Itu kan ada sebuah ayat surat apa itu? Surat kalau nggak salah Al-Kahfi ayat 16 atau 19 lah gitu. Lah seandainya mereka itu istiqomah, lawis taqamu, mereka istiqomah terus menerus melakukan alat tariqah atas jalan keriduan Allah kan gitu. Kita diterjemahkan seperti itu. Di mana dari itu ada pengampun, ada rahmat. La asqainahum, maka pastilah kami beri minum mereka. Ma'an ghadaq, air yang menyejukkan, air yang memberikan tenang. Jadi Allah itu bukan untuk difikirkan, tapi untuk dizikirkan kan gitu. Lah kenapa? Sebab misalnya dalam kitab Tubatul Kubra di jilid yang pertama itu halaman 111 kalau salah itu ada pernyataan seperti itu. Misalnya Syabil As-Sasani menyatakan begini. A'rafun nasi billahi asaduhum bihi tahayyurun. Orang yang paling makrifat kepada Allah itu orang yang paling bingung. Jadi orang mikirin tentang eksistensi Allah, tentang zat Allah itu semakin semakin bingung. Lah, sampai misalnya kepalanya pecah. Tidak akan ketemu. Oleh sebab itu Allah memberikan arahan kepada ala bizikrillahi tatma'innu. Makanya banyakin zikir. Selalu zikir. Kalau zikir terus berarti tatma'innu, hati akan selalu tenang. Sekali-kali zikir, sekali tenang. Enggak zikir, enggak tenang. Zikir terus tenang. Kalau enggak tenang, enggak produktif. Enggak bisa bekerja. Lah itu. Yang ngajar enggak bisa ngajar. Nah itu. Akhirnya ke sana kan. Akhirnya orang enggak mau zikir, bingung terus. Bagaimana bisa menjalankan sebuah kehidupan kalau bingung terus, gelisah terus, galau terus, puyeng terus. Jadi zikir ini adalah kunci untuk menemukan ketenangan. Dengan ketenangan itu orang menjadi produktif. Betul. Terima kasih Ustaz Zainal. Di podcast Tasawuf. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Ustaz Zainal sehat terus, produktif, ngajar di mana-mana juga tetap lancar. Amin. Oke, Sobat TK News, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan di podcast Tasawuf. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.